Poco C65 memiliki tagline si paling gesit. Apakah HP ini memang sesuai dengan tagline-nya si paling gesit? Mari kita buktikan pada video review kali ini. Jadi ini dia adalah review dari Poco C65. Aspek pertama yang akan kita bahas adalah sisi performance-nya, di mana secara singkat spesifikasi dari HP ini adalah menggunakan prosesor MediaTek Helio G85, RAM 6GB atau 8GB, tapi yang kita uji 6GB, storage 128 atau 256GB eMMC, yang kita uji 128GB, dan harganya mulai dari 1,4 jutaan sampai 1,7 juta. Kalau kita beli yang 1,4 jutaan aja sih guys. Dan kita ingin membuktikan bagaimana performance-nya. Oleh karena itu, kita uji coba juga menggunakan benchmark untuk menguji coba performance dari HP ini menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita uji coba juga menggunakan 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Dan terakhir kita coba menggunakan PC Mark Overall. Untuk performance-nya memang menunjukkan bahwa ini adalah HP yang memang punya performance yang cukup menarik untuk kelas harganya ya guys. Kemudian bagaimana dengan gaming sendiri? Nah, kita coba game Mobile Legends. Kalian bisa lihat untuk semuanya, settingnya, baterainya, semuanya. Untuk rata-rata FPS-nya juga di layar kalian. Overall juga masih termasuk cukup lancar, cukup smooth, dan gak ada masalah untuk game Mobile Legends di HP ini ya guys. Kemudian kita coba game PUBG Mobile, kalian bisa lihat settingnya. Kemudian untuk durasinya, rata-rata FPS-nya juga termasuk cukup oke. Dan ya, untuk gyronya nggak ada ya guys, jadi kalian nggak perlu tanya untuk gyronya gimana, itu nggak ada. Terus kemudian untuk game berikutnya, game COD Mobile, kalian bisa lihat untuk settingnya, kemudian untuk pemakaian baterainya, kemudian untuk rata-rata FPS-nya, semua kita taruh di layar kalian. Itu juga cukup menarik ya untuk kelas harganya. Kemudian terakhir game Genshin Impact yang kita uji coba, itu memang rata-rata FPS-nya juga ya masih termasuk playable. Kalian bisa lihat setting dan rata-rata FPS-nya di layar kalian. Overall sebenarnya secara performance memang kita bisa bilang ini nggak ada masalah. Untuk harian nggak ada masalah, untuk gaming masih bisa, tapi kalau tagline-nya sih paling gesit menurut kita sih enggak sih guys, karena memang masih ada HP lain di rentang harga yang mirip, punya performance yang lebih stabil dan lebih baik daripada Poco C65 ini guys. Aspek berikutnya yang akan kita bahas dari sisi kameranya. Kalau menurut kita sendiri, untuk kualitas kameranya termasuk standar untuk kelas harganya. Kamera depan maupun kamera belakangnya sama-sama bisa merekam 1080p 30 fps. Dan untuk performance-nya dalam kondisi cahaya yang cukup masih termasuk oke dan bagus. Ya, termasuk ya standar bagus ya guys. Tapi untuk dalam low light memang ya sesuai dengan kelas harga 1 jutaan, memang kurang oke. Tapi ya kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya setelah ini guys. Oke guys, kali ini kita menguji coba kamera depan dari Poco C65. Jadi sebuah HP di harga 1 jutaan terbarunya Poco, kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau dari background juga termasuk masih oke untuk kelas harganya ya, masih bisa terlihat langitnya. Dan ya good job lah untuk, tapi muka kita memang lebih terang ya dari aslinya. Cuma ya oke lah guys, ini termasuk bagus, termasuk oke. Dan gimana? Silahkan tulis pendapat dengan komentar mengenai kualitas kamera depan dari Poco C65 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel kamera belakang dari Poco C65 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya. Dan kita pegang handheld, gak ada OIS, gak ada ACE, jadi ya kalau kestabilannya goyang ya wajar ya guys, karena memang harga 1 jutaan kita tidak bisa terlalu banyak berharap ya guys. Dan ini dynamic range-nya juga termasuk bagus ya, masih kelihatan langitnya juga termasuk oke. Untuk kena backlight seperti itu juga masih oke, nggak ada masalah. Tapi ya silakan tulis di komentar mengenai kualitas kamera belakang dari Poco C65 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman video untuk kamera depan dari Poco C65 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya kalau kita gunakan dalam kondisi low light. Gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Ya kalau menurut kita sih untuk harga 1 jutaan termasuk cukup baik ya guys, untuk termasuk untuk kelas harganya 1,5 jutaan ya. 1,4 jutaan untuk yang ini, yang varian yang kita uji. Tapi gimana menurut kalian, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis di komentar guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Poco C65. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera belakangnya dalam kondisi low light ya. Ya memang
wajar sih guys untuk kelas harga 1 jutaan seperti ini kualitasnya. Tapi ya gimana menurut kalian, apakah menarik atau tidak? Dalam kondisi low light sih ya seperti inilah guys untuk kualitasnya. Gimana? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar ya guys. Aspek berikutnya adalah sisi layarnya. Kualitas layar IPS HD plus 90Hz-nya itu termasuk oke untuk dipakai sehari-hari, meskipun kita tidak menyarankan untuk dipakai outdoor karena memang kurang terang, karena layarnya IPS-nya memang kurang terang banget untuk dipakai di outdoor ya guys. Terus untuk nonton YouTube sendiri, dia support Full HD 60 fps ya, kemudian tapi sebenarnya HP ini itu bisa kebuka settingnya sampai 4K 60, tapi kalau untuk lancarnya, dia hanya lancar di 1080p 60 fps ya guys. Kemudian HP ini juga layarnya tuh sudah support Wideview L1, jadi kalau buat nonton Netflix bisa pakai resolusi tertinggi dari layarnya, yaitu 720p. Aspek berikutnya akan kita bahas ada sisi speakernya. Kualitas speakernya termasuk standar dan tidak terlalu kencang ya guys untuk kelas harganya. Kalian bisa dengarkan untuk sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk aspek berikutnya dari sisi baterai life, di mana kualitas baterai life di HP ini termasuk cukup boros. Secara benchmark pun menunjukkan bahwa ini hanya bisa 11 jaman, dan itu agak disayangkan banget ya guys. Kemudian untuk charging sendiri, HP ini sebenarnya sudah support 18 watt fast charging, tapi dalam kotak pembelian kalian hanya dapat kepala charger 10 watt. Untuk pengujian kita coba menggunakan charger 18 watt, dari 1% ke 100% butuh waktu 2,5 jam ya guys. Aspek berikutnya akan kita bahas dari sisi security-nya, di mana HP ini sudah dibekali oleh side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock ya guys. Itu sudah sesuatu hal yang bagus untuk kelas harganya. Kemudian dari sisi desain, menurut kita untuk kualitas desainnya agak monoton, mirip dengan Redmi 13C, hanya beda di bagian tampilan tulisan Poco atau branding Poco-nya, selebihnya sama persis ya guys. Dan itu agak boring ya guys untuk secara desainnya. Beberapa hal mengenai HP ini yang perlu kalian ketahui ketika kalian beli HP ini. Dimana yang pertama, HP ini memiliki slot SIM card dual SIM plus micro SD ya guys. Kemudian HP ini tidak support virtual background zoom yang memang wajar untuk chipsetnya memang karena nggak mendukung ya guys. Kemudian HP ini sudah memiliki NFC. Kemudian HP ini juga sudah support USB OTG, jadi sudah aman banget. Kemudian HP ini memiliki aplikasi FM radio bagi kalian yang perlu tahu dan mau tahu. Kemudian, manajemen panas di HP ini untuk bermain game itu memang masih kurang optimal ya guys. Kemudian untuk navigasi Google Maps sudah pasti aman banget ya, sudah pasti lancar banget. Kemudian, HP ini mendapatkan jaminan update software selama 3 tahun. Jadi ini sesuatu hal yang bagus, yang paling tidak dalam 3 tahun kalian bisa pakai HP ini dengan termasuk harusnya lancar ya guys. Kemudian dalam paket pembelian, kalian tidak akan mendapatkan case, ataupun kalian tidak akan mendapatkan screen protector yang terpasang di layar HP kalian. Dan itu kalian perlu beli sendiri terpisah ya guys. Kesimpulannya, apakah HP ini sesuai tagline-nya? Kalau menurut kita sih sebenarnya masih belum sesuai dengan tagline-nya. Tapi memang HP ini sebenarnya masih layak untuk dibeli buat kalian yang incer all-rounder HP di harga 1,3-1,4 jutaan. Menurut kita ini salah satu yang all-rounder HP-nya. Tapi memang kalian nggak akan bisa dapat semua yang optimal banget, tapi ya overall masih termasuk acceptable, termasuk oke, termasuk nyaman untuk dipakai sehari-hari ya. Dan sekali lagi, ini ada pendapat dari Vicky Chit, mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah, silakan tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye bye.